Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Sekarang coba perhatikan Bapak. Bapak di sini punya permen. Bapak ingin membagikan pada anak-anak. Misalkan, anak pertama dapat 1 permen. Kemudian anak kedua dapat 3 permen. Selanjutnya anak ketiga dapat 5 permen. Kemudian anak keempat dapat 7 permen. Nah, sekarang jika Bapak ingin membagikan permen ini ke anak kelima, kira-kira anak kelima itu akan dapat berapa? Perhatikan tadi, 1, 3, 5, 7. Berarti anak kelima nanti akan dapat berapa? 9. Ya, benar, 9. Nah, sekarang jika Bapak ingin membagikannya ke anak ke-20. Anak ke-20. Berdasarkan dari pola pembagian Bapak, kira-kira anak ke-20 berapa? Bingung kan pastinya? Nah, sekarang kita coba tuliskan terlebih dahulu. Ya, kita tulis ya. Barisan aritmetika. Tadi kita kembali pada proses pembagian permen. Tadi anak pertama dapat 1. Anak kedua dapat 3. Anak ketiga dapat 5. Anak keempat dapat 7. Nah, anak ke-20 ini nanti dapat berapa? Nah, kita nanti akan menyelesaikan. Dalam barisan ini kita akan mengenal istilahnya suku. Suku itu letak dari suatu bilangan pada barisan. Perhatikan di sini. 1 itu suku pertama. Kemudian 3 itu suku kedua. Kemudian 5 itu suku ketiga. 7 itu suku keempat, dan seterusnya. Kemudian dalam barisan aritmatika ini kita lihat di sini 1 sama 3 selisihnya berapa? Selisihnya 2, ya benar, 2. Kemudian 3 sama 5 selisihnya berapa? 2 juga, benar. 5 sama 7 selisihnya berapa? Selisihnya 2 juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa barisan aritmetika itu adalah barisan yang memiliki selisih suku-suku yang berdekatan. Lihat, 1 sama 3 selisihnya 2. Kemudian 3 sama 5 selisihnya 2 juga. Dan 5 sama 7 selisihnya 2 juga. Nah, di sini barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih tiap suku yang berdekatan itu sama. Sekarang kita lihat. Kita akan mencari anak ke-20 itu dapat berapa permennya. Nah, untuk mencarinya kita bisa gunakan rumusnya ini. UN sama dengan A ditambah N min 1
dikali B. UN itu apa? UN itu suku ke N. N-nya itu tergantung. N-nya itu letak dari sukunya. Misalkan suku pertama, suku 1, berarti diganti U1. Kemudian A itu suku pertama. Kemudian B itu selisih setiap sukunya, setiap suku yang berdekatan. Nah, sebelum kita mencari suku ke-20, kita mau buktikan dulu. Kok bisa rumusnya seperti ini? Nah, perhatikan, caranya seperti ini. Kita lihat. Tadi kita bisa menuliskan U1 itu sama dengan A. Kita di sini bisa menuliskan U1 itu sama dengan A. Kemudian U2 itu bisa kita tuliskan sebagai suku pertama A ditambah dengan selisihnya atau B, bedanya. Berarti kita tulis B. Nah, sekarang U3. U3 kita bisa nuliskan A ditambah B ditambah B lagi. A ditambah B ditambah B. Artinya kan U3 itu suku pertama. Misalkan tadi ya, kita balik ke awal. Suku pertama itu A. Berarti suku keduanya itu A tambah B. Contoh di sini 1. 1 ditambah selisihnya 2. Jadinya 3. Selanjutnya U3. U3 itu suku pertama 1 ditambah B, bedanya lagi 2 ditambah beda lagi 2. Berarti kan hasilnya 5. Atau kita di sini bisa nulis A tambah B atau bisa dituliskan A ditambah 2B. Selanjutnya U4. U4 berarti tinggal A ditambah B ditambah B ditambah B. B-nya sebanyak 3 kali. Berarti A ditambah 3B. Berarti untuk kita mencari UN, berarti kan UN akan sama dengan, perhatikan polanya, A ditambah berapa? Perhatikan tadi di sini. U1 itu A. U2 itu A ditambah B. U3 itu A ditambah 2B. U4 itu A ditambah 3B. Kita lihat. Di sini kita bisa menuliskan UN itu menjadi N dikurang 1 dikali B. Paham belum? Kenapa bisa N dikurang 1 dikali B? Berarti kan di sini. Tadi U4 aja A ditambah 3B. Kemudian U3 A ditambah 2B. Dan U2 itu A tambah B. Di sini B-nya itu artinya N-nya itu bisa dikurangin 1. Jika kita mencari UN sama dengan A ditambah N min 1B. Nah, di sini kebukti rumusnya itu untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sekarang catat dulu. Coba dicatat. Nah, jika udah, bawa apa sih ya? Nah, kita akan tadi mencari anak ke-20 itu
dapat berapa banyak permennya. Di sini UN, N-nya berarti 20. Dia anak ke-20, berarti N-nya diganti dengan 20. Berarti kita bisa tuliskan U 20 sama dengan, kita lihat A itu suku pertama. Suku pertamanya apa? 1. A itu 1 ditambah N-nya tadi 20. 20 dikurang 1. B-nya bedanya 2 kali 2. Berarti di sini 1 ditambah 20 kurang 1, 19. 19 kali 2. 19 kali 2 berapa? Ini 1 tambah 38. Jadi sama dengan 39. Nah, di sini berarti anak ke-20 nanti akan mendapatkan 39 permen. Contoh lagi ya, biar paham. Ini Bapak hapus. Misalkan ada barisan bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya. Perhatikan, barisannya 2, 5, 8, dan seterusnya. Misalkan suku pertama sama suku kedua 2 sama 5, selisihnya berapa? 3. Kemudian suku kedua sama suku ketiga 5 sama 8, selisihnya berapa? 3 juga. Nah, nanti di sini juga pasti akan selisihnya itu 3 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, suku ke misalkan 41, nilainya berapa suku ke 41? Ada yang bisa? Kita coba ya. Nah, suku ke 41 berarti N-nya itu sama dengan 41. Kemudian kita lihat ke barisannya. A-nya itu sama dengan 2. Kemudian B-nya itu tadi selisihnya 3. Nah, sekarang suku ke 41 itu berapa nilainya? Berarti U41 sama dengan, tadi kan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Tadi A-nya 2 ditambah N-nya itu 41 dikurang 1 dikali B-nya itu 3. Nah, kemudian berapa? Lanjutannya 2 ditambah 41 kurang 1 berapa? 40, benar. Dikali 3. Selanjutnya 2 ditambah, berarti 120.
Kemudian 2 ditambah 120 itu berapa? Ya, 122. Nah, jawabannya berarti suku ke 41 itu adalah 122. Sampai sini paham ya? Karena waktunya sudah mau habis, nanti silakan dilanjutkan aja latihannya di rumah. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai barisan aritmetika. Tadi Bapak tekankan lagi, barisan aritmetika itu apa? Barisan aritmetika itu barisan bilangan yang suku-suku yang berdekatan itu selisihnya sama. Tadi sudah banyak contohnya. Intinya itu selisih suku yang berdekatan itu sama. Tadi kita juga udah mencari suku ke berapa, suku ke n, atau misalkan suku ke 20, rumusnya udah ada. Mana rumusnya tadi UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Tadi kita udah lihat juga ilustrasinya. Karena waktunya sudah mau habis, Bapak selesaikan sampai di sini. Sekian, selamat siang.